Halo, saya Widodo and you're watching Making Cars with Prorock. Hari ini bukan preview, bukan bukan video yang tentang detail banget tentang si Mitsubishi ini, Evo 4. Tapi hari ini kenapa kok saya bawa mobil ini? I'm human being, udah lama nggak beli mobil, jadi mulai merasa under pressure. Dan juga making cars ini is a lot to do. Jadi banyak sekali yang narik saya, yang pressure saya. So sometimes as a human being, saya pengen enjoy the simple things in life. Pengen pengen just enjoy. Ya betul, kerjaan saya itu enjoy tiap hari. Saya enjoy tiap hari motong-motong mobil, tiap hari dapat problem mobil yang berbeda-beda. But sometimes I just want to take a holiday. Tapi sekarang ini saya nggak bisa take a holiday. Jadi, how do I de-stress myself? Pakai mobil-mobil seperti ini. Kenapa kok mobil ini? Kenapa kok nggak naik GR Yaris yang kemarin dipinjemin ke saya? Kenapa kok saya nggak pakai mobil 4x4 ke track? Karena kalau ke track ya, itu salah satu cara saya buang stres. Tapi hari ini saya nggak bisa ke track. Mau nggak mau ada di sini, di Solo, sambil ngurusin kerjaan, I want to de-stress. So, saya pakai mobil yang bener-bener analog, bener-bener feel-nya itu semua terasa. Clutch-nya goyang, suara mesinnya. Let's go for a drive dan see how I enjoy my life. Tapi sebelumnya kita muter sedikit tentang mobil ini ya. So ini Mitsubishi Lancer Evo 4. Udah tahu kan, yang nonton channel ini pasti tahu tentang mobil Evolution atau Evo Mitsubishi. Sayangnya sudah tidak diproduksi lagi. Terakhir diproduksi itu era-era sebelum pandemi kalau nggak salah ya. Tapi menurut saya yang Evo terakhir, Evo 9 dan so on, feel-nya itu tetap beda sama yang seperti ini. Memang yang baru-baru lebih kenceng, lebih wow, tapi itu semua teknologi. Nah, waktu Evo 4 ini keluar, sudah ada teknologi baru yang dirilis waktu Evo 4 ini keluar, yaitu Active Yaw Control. Nanti saya jelasin sedikit tentang Active Yaw Control. Jangan lupa mobil ini 4x4 front engine. Engine-nya juga East-West configuration. Kita buka aja dah. Jadi mesin ini kodenya 4G63. Nah, Mitsubishi ini selalu agak tricky bukanya. Nah, ini. Oke. Ini mesin dia. Jadi, East-West configuration, turbo di depan, standard horsepower untuk zaman dulu ya lumayan wow sekali ya. Kalau nggak salah 276 horsepower. Jadi masih di bawah mesin-mesin yang zaman sekarang seperti GR Yaris sudah 300 horsepower. Dari cc yang lebih kecil, silindernya hanya 3. Ini 4 silinder. Cukup simple, nggak terlalu banyak yang aneh-aneh. Ini sudah multi-point fuel injection system. Blow off valve sudah diganti, jadi suaranya itu keluar. Ya, it's exposed. Nggak seperti mobil-mobil sekarang ditutupin cover-cover semua. Jadi ini salah satu mesin legendaris yang sudah tahu di modified tembus hampir 1000 horsepower atau lebih dari 1000 horsepower kalau yang benar-benar gila-gila nge-tune. Tapi
ngejun mesin ini juga tidak mudah dan tidak murah. So, headlamp standar halogen, ada fog lamp ya, ciri khasnya WRC karena mobil ini memang didesain untuk ikut World Rally Championship. Depan ada intercooler yang cukup besar, bumper plastik, dia masih steel aluminium. Evo sunroof, spoiler belakang, tapi basicnya ini basic Lancer yang harian, hanya dimodified dengan factory. Lantainya juga beda, banyak bracing ekstra, dan yang Lancer biasa bukan 4WD, ini 4WD. Jadi remnya lebih besar, asnya lebih kuat, dan so on. Dan belakang yang ini ada wiper. Evo itu dulu saya masih sekolah, awal-awal Evo 1 di Australia belum keluarnya yang namanya GSR 1,8 liter turbo. Nah, itu mulai saingan dengan Subaru WRX ya. Dan selalu orang yang pilih Mitsubishi itu nggak pernah mau lihat yang Subaru. Subaru juga sama. Kalau saya pribadi dua-duanya suka. Saya suka Evo, saya juga suka WRX. Ciri khasnya beda, cara bawanya itu feel-nya beda banget. Kalau boleh ngomong, untuk daily saya prefer si Evo ini. Tapi mobil WRX saya yang era-era ini lebih modified. Jadi bawanya harian kurang nyaman, lebih nyaman yang ini karena ini modifikasinya lebih untuk street dan daily use, bukan untuk track dan all out performance. Tapi overall Mitsubishi itu dari dulu ya, zaman Galant, zaman Eterna, Lancer zaman dulu yang sebelum ada Evo, dia high speed handlingnya itu memang jagoan. Biasanya kalau kita review mobil, kita selalu ukur ketebalan kaca, ketebalan cat, dan ketebalan platnya. This time, who cares? Mobil ini juga udah nggak bisa beli baru. So, let's just drive it. Let's go. Ya. Waktu Mitsubishi bikin Evo ini, itu desain briefnya beda sama contoh GR bikin Yaris dan Corolla. Waktu Mitsubishi bikin ini, mereka nggak peduli harus appeal atau harus semua tipe driver bisa bawa mobil ini. Nggak semua orang bisa bawa mobil-mobil analog ini. Kadang saya pun antara gigi 1, gigi 2 itu karena udah terbiasa pakai mobil yang very forgiving. Jadi kita gasnya kurang sedikit dia nggak mati. Kopelingnya kan juga nggak standar, jadi agak berat ini. Tapi bukan yang berat-berat banget. Mobil ini juga konsumsi BBM ya lumayan karena sudah dimodified ya. Kalau tanya konsumsi BBM 1 liter berapa kilometer, saya kurang paham karena nggak pernah ngitung berapa kilo per ini. Suaranya blow off-nya itu ciri khas. Beda sama yang mobil-mobil baru yang electronic control blow off itu, ya cuman dan suaranya artificial, digital banget gitu loh. Kalau si ini ya seperti mobil-mobil zaman dulu ya gitu loh. Jadi bener-bener I love it.
Turbo lag ya ada, tapi nggak separah Subaru menurut saya. Engine response very nice. Steering wheel nggak terlalu gede-gede seperti mobil zaman now, seperti BMW itu yang menurut saya oversize. Di tangan orang Asia itu pas, enak. Steering wheel by Momo, jok by Recaro. Daily enak banget sih ini mobil. Rem juga oke. Ini remnya enak, enteng. AC dingin banget. Ini sudah pakai digital MID, bisa diatur posisinya atas ini, dan sudah climate control auto. Kalau audio, waktu saya beli sudah pakai double din speaker. Nggak tahu, saya nggak pernah ngidupin speaker. Saya beli mobil ini untuk suara mesinnya. Semua driveline shock yang masuk ke cabin itu terasa semua. Mobil sekarang udah nggak kayak gini deh, bener-bener mentah, raw. Sayang jalannya Indonesia ini terlalu banyak sepeda motor ya. Sepertinya ada Mitsubishi juga itu, Fuso yang castes juga itu. Kalau diesel, kalau untuk jalan macet ya pilih pakai Uniclutch deh, yang ringan. Waktu megang Uniclutch saya belum sempat ganti. Mobil ini tidak ada intelligent IMT seperti di GR yang bisa ngeblip gasnya untuk waktu kita downshift. Semua harus bisa bawa mobil seperti ini. No more stress, no more stress. Ini cumi-cumi darat suruh ngejar mobil ini ya juga susah. Maintenance wise mobil ini ya perlu extra maintenance, tapi bukannya yang harus apa ya, seperti mobil Eropa yang sok remelan gitu. No, this car is quite okay kok, nggak terlalu banyak yang aneh-aneh. Cuman mobilnya juga tidak didesain untuk jalan high speed non-stop. Contoh mau jalan 250 km per jam kayaknya belum, standar nggak bisa sampai 250 ya, di limiter mungkin. Speedonya versi Jepang ini kan cuman sampai 180. Terus terang belum pernah bawa mobil ini di track, dan di jalan raya juga ya nggak berani kenceng-kenceng. Saya lebih enjoy bawa mobil ini karena analognya itu, dan nggak usah kenceng-kenceng aja enjoy kok, dari suaranya, dari feel-nya ini tuh udah, I don't know, I love it. Putar balik arah bengkel lagi. Itu aja udah seneng kok.
shifternya cukup short throw, ringan. Feel-nya daripada mobil GR ya, yang baru. Saya lebih suka yang ini. Yang GR itu kadang-kadang agak susah masuknya. Dan untuk heel and toe, si GR itu menurut saya juga posisi pedalnya nggak optimal. This one is not bad karena agak deket. Salah satu mobil yang raw juga itu, kalau yang era-era baru itu R35 Skyline. Wah, itu suaranya dari gardan, dari apa itu kedengeran semua. Itu pasti jadi future classic juga itu. Walaupun banyak yang ngomong kalau R35 itu bukan real Skyline. It's not right. Apa negatifnya bawa mobil seperti ini? Negatifnya selalu di belakang itu ada yang ngajak balapan. Apalagi di tol, selalu diajak balapan sama cumi-cumi darat. Satu tip kalau saya bawa mobil, apalagi mobil yang high performance, sebelum gaspol kasih time untuk warm up dulu. Nggak harus 10 menit, ya 5 menit idle, atau kalau nggak sempat di idle on the spot ya dibawa tapi pelan-pelan. Karena mobil gini-gini ini tolerance, clearance di piston, di apa itu perlu di warm up dulu. Dan juga di gardan, di transmisi itu juga penting. Enaknya mobil ini tuh nggak harus selalu diajak ngebut. Mau pakai daily juga nyaman. Mungkin banyak viewer yang mikir koleksi mobil-mobil saya itu hanya 4x4, tipe Land Cruiser, Jeep gitu ya. But no, actually sebelum saya suka 4x4 itu dulu sukanya itu JDM. Hanya waktu itu saya belum punya dana untuk beli. Era-era ini kan keluar late 95 sampai 98, tergantung marketnya di mana ya. Zaman itu saya masih awal-awal kerja, jadi hanya mimpi saja. Nah, untuk suspensi mobil ini sudah dimodified, tapi masih nyaman. Sama GR Yaris plus minus kok masih lebih empuk ini ya, lebih enak. Ini handling wise, cornering apa ini itu, ini jagoan juga ini mobil ini, jangan salah. Ya, it may be old, umurnya udah berapa tahun sekarang, hampir 30 tahun. But she can dance. Interiornya ya just like a Lancer, memang ini Lancer. Setir sudah diupgrade dengan Mitsubishi, pakai Momo.
ada tulisan di sini Mitsubishi Momo. Saya suka setirnya ini karena pas banget di tangan saya. Klakson juga pas di jempol, bukan di tengah. Karena tengah sudah ada airbag ya. Jadi sangat nyaman untuk harian di Indonesia yang sering pakai klakson. Adjustment mirror elektrik di sini, fog lamp, AC tadi saya sudah cerita dingin. AC ada MID-nya, digital clock, airbag, nggak ada curtain airbag, nggak ada seat airbag. Joknya Recaro, simple but that's all I need gitu. Sunroof ada ya, sunroof ada. Jadi nggak ada digital display, nggak ada speedometer yang bisa dirubah-rubah seperti mobil-mobil zaman now. Tapi semua jelas, ergonomiknya dapat juga, semua gampang. Ya, it's simple but beautiful. Door trim sesuai patternnya Recaro juga. Ada map pocket, tidak ada bottle holder dan lain-lain. Speaker ada 2 yang nggak pernah saya pakai. Engine noise-nya itu yang kita cari. Jadi kalau sedikit stres, sedikit overload, nggak perlu ke terapis, nggak perlu ke psikiatris, cukup bawa si Evo ini muter-muter 1 hari atau 1 jam, sudah make me happy. So hopefully today's video makes you happy, dan jangan lupa like, share, subscribe, Making Cars with Pro Rock kalau mau selalu happy.